Baik, selamat pagi semuanya. Kita mulai ya. Mudah-mudahan semuanya sehat hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf, 2 pekan terakhir saya tidak bisa hadir di kelas. Pekan pertama waktu itu saya harus dinas luar kota, lalu kemarin pun dinas luar kota lagi. Jadi mohon maaf sekali. Saya hutang 1 kali kuliah asinkronus ya. Nanti saya siapkan videonya. Insya Allah sih. Janji saya harusnya hari Jumat kemarin ya, tapi ternyata sampai sekarang belum saya berikan. Mohon maaf untuk itu. Tapi saya janji saya akan berikan videonya nanti. Oke, kita mulai saja. Kita kejar ketertinggalan yang kita alami. Jadi hari ini kita akan diskusi tentang apa yang namanya converter. Converter kode gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa merubah kode yang kemudian kita nanti sebutnya sebagai decoder gitu. Decoder, encoder. Jadi kalau decoder itu merubah kode menjadi sesuatu, kalau encoder justru mengkodekan gitu ya, membuat kodenya. Lalu di bagian akhir nanti kita akan diskusi juga tentang multiplexer dan demultiplexer gitu. Jadi ini adalah beberapa peralatan digital yang dihasilkan dari kombinasi gerbang-gerbang digital gitu. Jadi kemarin kita sudah kenal gerbang digital, kemudian coba disusun, akhirnya menjadi satu perangkat baru yang ini tadi ya, ada decoder, encoder, multiplexer, dan multiplexer. Mohon maaf sebentar. Oke, kita mulai saja ya. Jadi idenya adalah bagaimana perangkat-perangkat ini melakukan konversi dari satu besaran ke besaran lain, itu yang kemudian kita sebutnya sebagai decoder dan encoder. Kemudian bisa juga perangkat ini melakukan perpindahan data sekaligus menseleksi data mana yang boleh lewat gitu. Jadi kadang-kadang kan ini banyak data, banyak misalnya gitu ya, lalu kita ingin kirim ke satu tempat. Nah itu adalah fungsi dari multiplexer dan demultiplexer. Nah itu nanti akan kita lihat lebih detail, tapi sebelum sampai sana, kita coba lihat dulu satu perangkat yang namanya komparator. Satu perangkat yang sederhana, yang namanya komparator. Dulu waktu belajar op-amp, kita sudah pernah diskusikan nih ya, komparator itu ya membandingkan gitu. Membandingkan satu besaran dengan besaran lain. Nah, pada digital kita juga kenal namanya komparator. Jadi komparator sangat dibutuhkan untuk mencek apakah data yang dikirim sama atau tidak gitu dengan data yang lainnya misalnya gitu ya. Nah, gerbang apa yang paling memungkinkan gitu ya? Gerbang apa yang paling memungkinkan berfungsi sebagai komparator? Jadi ada satu gerbang yang kalau dia sama outputnya tertentu, kalau dia beda outputnya tertentu gitu. Kalau misalnya N itu kan ketika inputnya 1 baru 1. Tapi ketika inputnya 00, 01, 10 maka outputnya 0 gitu. Bukan N berarti. Jadi ada satu gerbang yang sepertinya membandingkan gitu ya. Membandingkan yang kita kenalnya sebagai XNOR gitu ya. Membandingkan satu input dengan input yang lain. Nah, katanya si XNOR itu outputnya akan 1 kalau inputnya sama. Ya, mudah-mudahan masih ingat ya gitu ya. Jadi, si XNOR itu akan membandingkan 2 input, kalau inputnya sama maka dia akan 1, seperti ini. Jadi outputnya akan 1 kalau inputnya sama. Nah, di si XNOR ini, akhirnya kalau XNOR ini kita jejerkan gitu ya. Kita jejerkan, sebagai contoh seperti gambar ini, kita jejerkan. Lalu saya punya 2 input, 1A, 1B gitu. Ya, yang A itu ya A0, A1, A2, A3, satu set bilangan biner gitu ya. Misalnya 0, 1, 1, 0 misalnya gitu. Itu adalah A. Lalu saya ingin bandingkan dengan B yang juga 4 bit. 4 bit bilangan biner, B0, B1, B2, B3. Ini adalah bilangan yang lain gitu ya, 4 bit bilangan biner yang lain. Saya ingin bandingkan
Saya ingin bandingkan si A dengan si B. Maka saya bandingkan masing-masing bitnya oleh satu XNOR gitu. Jadi A0 dengan B0 saya bandingkan, A1 dengan B1 saya bandingkan, masukin aja ke dalam inputnya gerbang XNOR. Yang kita tahu ya, kalau misalnya A0 dengan B0 sama, maka di sini akan 1. Begitu pula A1 dan B1 sama, di sini akan 1. Jadi bayangkan ketika A dengan B itu semuanya sama, jadi A0 B0 sama, A1 B1 sama, sampai A3 B3 sama, maka di sini akan ada 1, 1, 1, 1 gitu. Nah, 1, 1, 1 itu dimasukkan ke N. Ini N, maka outputnya akan 1 gitu. Jadi akhirnya kita akan katakan, oh kalau gitu kalau outputnya 1 itu berarti A dan B sama nilainya. Nah itu akhirnya fungsi komparatornya terpenuhi. Kalau seandainya A dan B tidak sama, satu aja gitu ya, ada 1 bit aja yang A dan B tidak sama, maka outputnya akan, misalnya yang A itu adalah 1, 1, 0, 1 misalnya gitu ya. Yang B-nya adalah 1, 0, 0, 1 gitu. Jadi ada 1 bit yang tidak sama di sini. Maaf. Jadi ada 1 bit yang tidak sama di situ, maka akan menghasilkan salah satu XNOR-nya 0. Jadi misalnya ini adalah LSB ya. LSB-nya berarti A0 gitu. Jadi ini yang atas misalnya ini adalah A gitu. Ini A, ini B. Jadi saya boleh tuliskan berarti di sini 1, ini 1. Tuh. Ini 0, ini 0. Kemudian ini 1, ini 0, ini 1, ini 1 gitu. Nah, XOR deh. Ketika XOR dia akan 1, ini akan 1 juga, ini akan 0, ini akan 1. Nah, ketika kita punya input seperti ini pada gerbang N, gerbang N-nya akan lihat, oh ada 0-nya nih, maka dia akan 0 di sini gitu. Nah, ketika dia 0 di sini, sudah terlihat ya, saya khawatir tidak terlihat pointer saya. Jadi ketika 0 di outputnya gerbang N, terus akhirnya kita tahu, oh ternyata A dan B tidak sama gitu. Tidak sama. Nah, lebih jauh lagi sebenarnya yang kita butuhkan lebih besar atau lebih kecil gitu ya, antara A dan B. Nah, itu difasilitasi oleh sebuah IC komparator yang jenisnya katanya nomornya 7485. Kalau usah dihafal nggak apa-apa gitu ya, ini cuma ngasih tahu aja nih, tambahan aja. Kalau usah dihafal 7485 adalah IC komparator, nggak apa-apa. Nah, di IC ini sebenarnya idenya tadi ya, saya punya XNOR, kemudian saya punya N. Tinggal ketika dia sama, outputnya kasih tahu, gitu. Tidak sama dikasih tahu. Nah, menariknya adalah ternyata dia bisa identifikasi lebih besar atau lebih kecil. Baik, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanya? Tidak ada ya. Mohon maaf ya, saya masih batuk-batuk nih. Oke, saya lanjutkan. Pak, kalau ini kan 4 bit, kalau saya datanya 8 bit gimana Pak? Gitu. Atau 16 bit gimana Pak? Ini kan cuma 4 bit nih. 4 bit pembandingan antara 4 bit A dengan 4 bit B gitu. Kalau saya punyanya 8 bit gimana? Nah, itu ada fasilitas di sini nih, ekspansi ini. Fasilitas ekspansi yang bisa kita pakai. Jadi, kalau kita lihat di slide berikutnya, ini adalah konfigurasi ketika saya ingin membandingkan dua bilangan biner 8 bit. Gitu. Ya, 8 bit, tapi kita punyanya IC 7485 kan tadi 4 bit. Ya udah digandeng saja.
Jadi output dari 4 bit pertama itu dimasukkan ke sini gitu. Dimasukkan ke ini, lalu kita punya input 4 bit berikutnya. Jadi ini adalah 4 bit pertama LSB gitu ya. Yang paling kanan, 4 bit dari kanan itu. Kemudian ini adalah 4 bit berikutnya ke arah kiri. Begitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi ketika saya membandingkan lebih dari 4 bit, maka gandeng aja gitu. Gandeng aja. Pak, kalau saya lebih lagi, ya tambahin aja lagi satu IC lagi gitu. Oke, itu adalah komparator. Satu kode atau satu apa tadi kan judul besarnya adalah kita ingin mendiskusikan rangkaian pengkode gitu ya. Satu pengkode sederhana yang idenya hanyalah membandingkan dua bilangan biner 4 bit, 8 bit tinggal ditambahkan saja. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Nah, rangkaian berikutnya adalah decoding atau decoder bilangnya gitu ya, decoder. Decoder itu adalah bagaimana saya punya satu besaran gitu, kemudian besaran itu nanti akan mengaktifkan satu titik output tertentu gitu. Itu fungsinya si decoder. Jadi saya punya satu set input, dia misalnya 4 bit. Nah, si 4 bit ini bisa mengaktifkan output tertentu, itu ya, output tertentu. Nah, itulah gunanya si decoder. Decoder yang saya coba tampilkan di sini yang paling mudah adalah decoder. Contohnya di gambar ini ya, ini adalah contoh decoder bagaimana saya punya input BCD, binary code decimal. Binary code decimal itu kan sebenarnya adalah kode biner untuk menunjukkan bilangan-bilangan desimal. Bilangan desimal 0 sampai 9 gitu ya. Makanya di sini 0 sampai 9 nih. Nah, jadi ini bukan bilangan biner biasa, ini adalah bilangan biner yang merepresentasikan bilangan desimal sebenarnya. Hanya 0 sampai 9 nih gitu ya, walaupun dia 4 bit, tapi tidak sampai 16 variasi gitu. 4 bit kan 16 variasi tuh, dari 0000 sampai 111. Nah, BCD itu nggak gitu, BCD itu cuma dari 000 sampai 00 yang mewakili 0 pada desimal sampai 9. 9 itu berarti 1000 ya, kalau saya nggak salah. Nah, hanya sampai situ. Nah, itu coba di decode gitu ya. Coba di decode itu berarti ketika saya punya bilangan biner tertentu, dalam hal ini BCD tertentu, maka sebenarnya itu relasinya dengan bilangan desimal yang mana gitu di sini. Gitu. Ya, itu yang kemudian kita sebutnya decoder. Contohnya dalam kasus ini saya punya 110 gitu. 1110. Nah, ini kan sebenarnya angka 7 nih kalau di mana di desimalnya gitu. Coba nanti dicek ya BCD to desimal. Saya lupa, perasaan waktu itu kita diskusikan tapi sedikit gitu. Nanti dibaca lagi deh ya BCD. Jadi 1110 ini sebenarnya representasi dari angka 7 pada desimal. Nah, ketika data ini masuk ke sebuah decoder, data ini, maka harusnya yang berelasi dengan dia adalah si 7 ini gitu. Si 7 ini, gitu ya. Nah, ini contoh dari decoder
untuk BCD. Yang lainnya ada lagi banyak gitu ya, ada jenis-jenis decoder yang lain. Ini hanya mendekode, hanya merubah kode-kode BCD menjadi desimal. Tidak ada seleksi, tidak ada. Beneran ini akan menyalakan ini gitu. Nanti begitu kodenya lain, misalnya 1010, yang nyala adalah ini misalnya itu. Nah itu dalamnya seperti apa saya tidak tampilkan sayangnya ya, mungkin nanti di buku bisa dicek decoder itu dalamnya seperti apa. Khusus untuk decodernya BCD to desimal. Nah ada juga decoder yang lain, yang lebih umum, harusnya ini dulu tadi gitu ya. Maaf. Ini adalah binary to octal misalnya gitu ya, binary to octal. Oktal itu 0 sampai 7 ya kalau nggak salah. Jadi input saya biner begini. Input saya biner begini, kemudian ini outputnya nih gitu. Tinggal mana yang nyala nanti gitu ya, tergantung pada inputnya. Kita tahu bahwa oktal itu 0 sampai 7 berarti dia ada 8 variasi gitu ya, ada 8 variasi 0 sampai 7, sementara inputnya ya si oktal itu kan kalau binernya ya dari 0000 sampai 1111 gitu ya, kalau kita lihat tabelnya ini nih gitu. Ini adalah inputnya. Sehingga saya boleh katakan kalau saya punya n input, maka outputnya variasinya adalah 2 pangkat n. Setuju ya? Jadi kalau saya punya inputnya 3, dalam hal ini kita punya 3 bit input, maka outputnya variasinya ya 2 pangkat 3, 8 variasi ini gitu. Tinggal yang mana nih yang berelasi dengan inputnya masing-masing. Nah itu sudah dibuat tabelnya di sini. Gitu ya, sudah dibuat tabelnya. Ketika dia 0, 0, 0 gitu ya, misalnya oh berarti ini 0, ini 0, ini 0, maka yang akan berelasi adalah dia misalnya. Gitu ya. Coba aja dicek. Ini adalah gerbang NAND. Ya enggak? NAND itu akan 1 kalau seandainya inputnya apa? Inputnya NAND itu akan 1. Kalau N itu kan outputnya akan 1 kalau inputnya 1 semua. Kalau NAND berarti kebalikannya ya, outputnya akan 1 jika inputnya salah satunya ada yang 0 misalnya gitu. Iya nggak? Iya atau iya gitu ya. Jangan-jangan salah nih saya. Gerbang NAND, mudah-mudahan masih ingat gerbang NAND. Iya benar ya NAND ya. NAND itu not N itu, kebalikannya dari N. N itu 1, 1, 1. Lainnya 0. Berarti NAND itu 1, 1, 0. Lainnya 1 kan gitu. Nah, bisa dicek sebenarnya ya, bisa dicek sebenarnya. Saya khawatir ini saya tabelnya salah gitu ya, antara tabel ini dengan data ini. Coba aja dicek deh. Ini adalah inputnya, mewakili ini sebenarnya gitu ya. Kemudian dia dipasangi bar nih di sini, inverter. Jadi kalau di sini 1, ini jadi 0. Gitu. Sama saja, ketika di sini 0, ini jadi 1 gitu ya. Nah, ketika dia 0, 0, 0, 0, ketika dia 0, 0, 0, 0, 1 gitu. Output yang pertama ini. Kayaknya salah ya kalau output yang pertama ini gitu ya. Coba aja dicek. Bener nggak sih ketika inputnya 0, 0, 0 kan ini 0. Ini 0, ini 0, 0, 0. Atau ini 0 semua gitu. Barnya kan jadi 1 semua gitu ya. Apakah iya di sini jadi 1 ketika barnya 1? Jadi ini 1, ini 1, ini 1. Kok ini jadi 1 ya? Kayaknya tabel dengan gambarnya berkebalikan nih. Harusnya yang ini itu ya. Kalau menurut saya ya. Coba nanti dicek deh. Iya Pak, saya juga sepakat Pak, itu terbalik Ya, Pak. terbalik ya. Jadi terbalik. Jadi ini harusnya tukeran gitu. Ini gimana tukerannya? Bisa jadi ini yang ditukar gitu ya. Tukar Soalnya urutannya gitu.
Betul, betul, Pak. Gitu ya, butuh penurunan. Jadi kalau lihat tabel ini ngaco nih kalau lihat. Karena inputnya 0, 0, 0, 0, outputnya 1 itu. Harusnya tidak begitu, gitu ya. Harusnya apa? Harusnya 0 kan begitu ya. Jadi terbalik. Oke, terlepas dari itu, ini adalah decoder gitu. Bagaimana dia mendekode gitu ya. Saya punya kode terus dipecahkan kodenya kan gitu. Idenya dari decoder gitu. Saya punya kode, dalam hal ini adalah inputnya ini 3 bilangan biner, lalu saya pecahkan kodenya menjadi bilangan oktal gitu. Ketika inputnya misalnya 011 itu setara dengan angka 3 misalnya gitu. Setara dengan angka 3 pada oktal. Oh berarti yang ini misalnya. Maka fungsinya dia, rangkaian ini ya, fungsinya ini adalah tadi memecahkan kode ini sehingga saya dapatkan outputnya ini ketika inputnya tertentu. Ketika inputnya lain, oh ternyata yang berelasi adalah ini gitu. Itu ide utama dari decoder. Ada yang ingin ditanyakan silakan. Tidak ada? Oke. Dari 2 contoh decoder ini kita nggak bisa apa-apa ya. Artinya inputnya ini ya keluarnya itu gitu. Benar-benar apa ya, free running bilangnya gitu. Free running itu input outputnya ada gitu. Input outputnya ada tanpa kita bisa mengatur berhenti dulu gitu misalnya. Mau inputnya seperti apa pokoknya jangan berubah dulu gitu. Mau inputnya berubah-ubah seperti apa jangan bekerja dulu si decoder saya. Ya. Maka kadang-kadang saya perlu pengaturnya gitu. Pengaturnya yang kemudian kita sebutnya dia bisa enable atau tidak gitu si decoder saya. Decoder ini kan kalau kembali lagi ke sini tadi, benar-benar ini hanya ada input dan output saja gitu, tanpa ada pengontrolnya di sini gitu. Tanpa ada pengontrolnya di sini yang akan menentukan, oke ambil datanya, oke lewatkan datanya, atau oh jangan dulu, tahan dulu datanya biarin aja gitu. Nah itu yang kemudian kita bisa bilangnya ya si enable gitu ya. Jadi ini. Jadi ini sedikit variasi dari sebuah decoder. Ya, decodernya kan ini nih sebenarnya nih awalnya. Gitu. Saya punya input seperti ini, tapi inputnya yang dilihat ini jadinya ya. Inputnya tuh ABC berarti 3 bit, lalu outputnya ini misalnya gitu. Ini decoder apa? Oke, anggaplah ini adalah decoder dari biner ke oktal gitu ya. Sebenarnya sih dari biner ke oktal tuh maaf. Hanya kita kalau saya boleh katakan, saya hanya bisa katakan dari biner ke oktal tuh cuman ya kebetulan aja di 3 terus ini 7. Artinya penggunaannya bisa lebih dari itu gitu ya. Ketika saya punya satu set bilangan biner di sini, kemudian yang berelasi adalah Y4 misalnya, kan ini bisa sebenarnya di ujungnya Y4 itu adalah misalnya ya, saklar untuk menyalakan lampu gitu. Di ujungnya Y6 misalnya adalah saklar untuk menyalakan AC. Di ujungnya Y1 sini adalah perintah untuk mulai merekam data misalnya itu. Jadi ini bukan sekedar mengkonversi dari biner menjadi oktal sebenarnya gitu. Tapi saya juga bisa melakukan pengontrolan gitu dengan mengirim data di sini. Maka saya bisa menyalakan saklar yang berhubungan dengan Y1, Y7 misalnya.
Dengan mengatur-atur bilangan biner ini, saya bisa menyalakan atau memerintahkan saklar yang berhubungan dengan Y2 mulai bekerja. Apapun itu. Bisa nyalakan mati TV, bisa mulai merekam, bisa mulai mengambil data, bisa mulai macam-macam gitu ya. Jadi jangan dipikirkan, oh ini keluarnya oktal doang gitu, nggak ada hubungannya. Bukan nggak ada hubungannya, tidak ada menariknya, bukan begitu gitu ya. Jangan cuma sekedar dari biner menjadi oktal, tapi yang harus kita lihat lebih jauh, dia bisa mengontrol output mana yang berhubungan dengan dia. Begitu. Nah, sayangnya yang tadi itu tidak punya apa ya? Tidak punya enable ya, gampangnya bilangnya gitu. Yang awal tadi. Nah, sekarang saya tambahkan. Saya punya 2 pin, di sini 3 jadi. Yang fungsinya untuk membuat decoder saya bekerja atau tidak gitu. Tergantung pada pin ini. Tergantung pada ini nih gitu. Enable atau disable gitu. Enable berarti dia bisa kerja, kalau disable berarti dia tidak bisa kerja. Contoh lihat di 2 baris pertama ini. 2 baris pertama, lihat di situ ya. Itu 2 baris pertama itu kan ya ini. Jadi lihat 2 baris pertama itu. Maaf. Jadi 2 baris pertama ini outputnya high semua gitu. Nah, karena pada saat itu si decoder saya sedang disable. Siapa yang membuat dia disable? Kondisi ini nih gitu. Kalau seandainya di sini sih katanya E3, E2, E1, di sini jadi E1, E2 atau G1, G2 sama aja lah gitu ya. Ketika saya berikan high pada G2 misalnya. Di sini saya berikan high, saya nggak perlu dengan G1, X itu biasanya bilangnya don't care. Jadi kalau kamu ketemu tabel kebenaran terus ada X begini, berarti itu maknanya don't care. Terserah G1-nya mau 1 atau 0, kalau G2-nya 1, kemudian A, B, C-nya ini adalah inputnya nih, input di sini ya. Ini juga X semua nih, ini maknanya don't care semua gitu. Terserah A, B, C-nya seperti apa inputnya. Terserah A, B, C-nya seperti apa outputnya, maka outputnya pasti high semua gitu. Nah, kalau begini kan sama aja si decoder saya sedang idle gitu ya, sedang tidak bekerja, diem aja. Mau dirubah-rubah inputnya, ini inputnya dirubah seperti apa, karena dia don't care, diem aja outputnya, nggak berubah. Terbayang ya? Begitu juga sebaliknya, ketika G1-nya saya berikan low, lalu G2-nya don't care, outputnya juga akan diem aja itu. High aja, nggak berubah. Terserah inputnya seperti apa. Terserah si A, B, C-nya seperti apa itu. Terbayang ya, dua baris pertama ini seperti apa melihat tabelnya. Nah, si decoder saya mulai bekerja ketika si selektor tadi, si G1 dan G2 itu seperti ini. Ketika E1 dan E2 saya high dan low, baru saya harus memperhatikan A, B, C-nya, inputnya. Baru outputnya itu tergantung pada ABC-nya. Gitu ya ceritanya kira-kira. Jadi sekarang ada tambahan sedikit, lebih fleksibel karena sekarang saya punya pin untuk membuat dia enable atau disable. Ada yang ingin ditanyakan, silakan. Tidak ada ya? Oke, ini bisa dilihat tabel yang lain. Sebenarnya sama ya, 74138 juga. Tadi juga 74138 lagi, tapi ini yang dari buku nih. Yang ada di buku saya pindahkan. Mudah-mudahan ini lebih jelas. Ya, lebih jelas. Ini adalah, maaf.
Ini adalah outputnya 0 sampai 7, kemudian ini adalah inputnya. Inputnya yang sebenarnya terdiri dari input dan ini enable disable-nya gitu. Ya. Nah, tabelnya sama. Sekarang lebih lengkap nih, ada E1, E2, E3, tadi cuma G1, G2. Jadi harusnya sih ini gitu ya. Harusnya ini. Jadi E1, E2, E3 tuh yang ini. Nah, kalau ingin decoder kita bekerja, maka kita harus membuat E1, E2-nya ya. E1, E2-nya adalah low, E3-nya high gitu. Begitu E1, E2-nya low, kemudian E3-nya low, maka don't care lagi nih. Artinya si outputnya tidak bisa kita variasikan gitu. Jadi mulai terlihatnya sebenarnya setelah baris ketiga. Jadi ini nih, mulai terjadi si decodernya bekerja, gitu ya, ketika baris ketiga. Oke. Yang ingin saya tekankan dari halaman ini adalah saya punya decoder, apapun itu decodernya, bisa dia BCD to desimal, bisa dia biner to maaf, aduh batuk saya nggak hilang-hilang, bisa itu biner to oktal. Nah, decoder saya mungkin tanpa pin untuk membuat dia enable atau disable, yang pertama tadi. Tapi ternyata untuk membuat pekerjaan saya lebih fleksibel, kita bisa tambahkan pin untuk membuat dia enable ataupun disable. Enable atau disable gitu ya. Nah, pin itu membuat decoder kita lebih fleksibel ya, karena kita bisa menentukan kapan dia mulai bekerja, kapan dia tidak harus bekerja. Ini gitu ya tambahannya. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanya, silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lihat contohnya ya. Contohnya nih. Kamu punya 74138, berarti si decoder tadi, biner to octal, kemudian dipasangnya seperti ini konfigurasinya. Ini VCC standar ya, 8 ground standar. Yang diperhatikan adalah E1, E2, E3 gitu. Yang menariknya adalah E2, E3-nya, E2-nya di-groundkan, E3-nya diberi plus 5 volt. Balik lagi ya, E2 dan E3. E2-nya di-groundkan, E3-nya plus 5 volt. Mana dia? E2-nya di-groundkan, E3-nya plus 5 volt, berarti high. Gitu ya. Berarti ini kan? Ya enggak? E2-nya di-groundkan, E3-nya diberi VCC tadi. Berarti ada di sini nih, gitu. Ya, ada di sini. Tinggal lihat E1-nya gitu. E1-nya high atau low gitu ya. Kalau E1-nya high, maka saya nggak peduli tuh. E2, E3-nya nggak peduli. Kalau E1-nya high, maka E2, E3 nggak peduli, inputnya juga nggak peduli, outputnya akan high aja nggak berubah gitu. Bayang ya. Jadi ketika E1-nya high, maka don't care. Mau E1, mau E2, E3 seperti apa, mau A0, A1, A2 seperti apa, outputnya akan high terus. Tapi mulai bekerja ketika E1-nya low. Gitu ya, membaca tabel ini. Oke, kita lihat contohnya tadi berarti. Sekarang kita sudah tahu bahwa E2 dan E3 seperti ini, maka bekerjanya si decoder ini tergantung pada E1. Ya enggak? Kapan? Ketika E1-nya high, maka outputnya pasti don't care. Outputnya akan high terus. Terserah inputnya seperti apa. Kapan tuh ini nih? Nih. E1-nya high kan? Di sini.
Maka ketika E1-nya high, saya nggak perlu lihat lagi E2, E3. Saya begitu pula saya nggak perlu lihat lagi inputnya nih. Saya nggak perlu lihat lagi inputnya, outputnya akan high semua. Nih di baris ini. Mulai di sini sampai ini. Saya garisin ya. Bentar. Jadi, nah sepanjang garis ini. Nah, tuh. Nah, gitu ya. Nah, sepanjang batas garis merah itu, ini sama ini karena E1-nya high. Saya nggak peduli tuh dengan inputnya. Saya nggak peduli dengan outputnya pasti high semua. Begitu ya. Sesuai dengan tabel ini tadi. Ketika E1-nya high, saya nggak peduli E2, E3, saya nggak peduli dengan A0, A1, A2, pasti outputnya high. Maka saya punya gambarnya seperti ini. Karena soal ini kamu disuruh gambar nih gitu. Jadi katanya saya punya kode 74138 dipasangnya seperti ini, lalu diberi input ini gitu. Tugas kamu adalah gambar outputnya gitu. Gitu ya. Oke, bagian yang ini kita sudah selesaikan, sekarang tinggal bagian yang low. Ketika yang low, maka kita harus perhatikan inputnya. Perhatikan inputnya tinggal dilihat aja di tabel tadi. Ketika si E1-nya low kan ini, ya, maka kita tinggal lihat. Oh, kalau seandainya A0, A1-nya low, maka output satunya low. Ketika A0-nya high, A1, A2-nya low, maka ini. Nah, itu dituangkan dalam ini. Gampangnya tabelnya kita pindahin aja deh sebelah-sebelahan ya. Gimana caranya? Bisa pindah ya. Bentar ya. Bentar. Biar nggak mondar-mandir, kamunya mondar-mandir nanti. Terlalu besar gambarnya. Nggak bisa ya. Saya mau ngambil tabel ini doang. Gimana caranya? Ada yang mau tanya sebelum saya lanjutkan? Saya mau ambil tabelnya dulu, biar nggak mondar-mandir. Tidak ada. Kamu masih ikut kan kelas saya? Bisa ya, pakai tabelnya ya? Mana? Oke deh, nggak apa. Jadi kembali lagi, ketika kita harus menggambar, maka kita harus lihat tabel ini. Kemudian juga yang diperhatikan adalah yang paling penting ya, karena ini ada enable dan disable-nya, maka perhatikan bagaimana enable dan disable. Ketika dia menjadi disable, maka outputnya ya tidak berubah gitu. Ketika dia sudah enable ya, lihat aja ini, sesuaikan dengan tabel outputnya ini. Ini sesuai dengan tabel outputnya begini. Sorry ini, gitu ya. Dan seterusnya. Ada yang mau tanya sampai di sini? Silakan. Pak mau nanya. Itu berarti kalau yang enable tuh dia membuat semua outputnya high ya, gitu ya, Pak? Disable itu justru. Iya, itu di saat nilai enable-nya 1, nah dia tuh semua outputnya jadi high gitu ya? Iya. Tanpa melihat yang A0, A1, A2 gitu. Iya.
Oh, Betul. Nah itu kalau dilihat di time diagramnya ini, kalau dilihat di tabelnya tuh ini, baris pertama. Baris pertama coba lihat ya. Ketika S1-nya high, baris pertama ya, maaf. Ketika S1-nya high, saya nggak peduli E2 dan E3. X ini kan berarti don't care. Jadi saya nggak peduli E2 dan E3, mau dia high, mau dia low, terserah. Saya nggak peduli. Saya juga nggak peduli dengan A0, A1, A2. Terserah dia mau 011, 110, 111, pokoknya terserah. Maka outputnya akan high terus gitu semuanya. Gitu ya. Kenapa gitu? Karena ini tadi nih itu penyebabnya. Karena si E1 high. Karena itulah di gambar kita, di timing diagram kita, E1 kita ini pernah nih ada high nih di sini. Nah, ketika dia high, saya nggak peduli dengan A0, A1, A2. Hanya di dalam periode ini saja tapi ya, dalam periode dia aja nih. Saya nggak peduli ini, outputnya pasti high. Ini high, ini high, ini high terus. Terus high. Sesuai dengan tabel pada baris pertama ini. Begitu benar. Jadi apa yang kamu katakan benar tadi. oh iya Pak. Terima kasih Pak. Soalnya saya tadi agak keputus gitu. Ya, Terima kasih Pak atas penjelasan ulangnya. baik. Ada lagi mau tanya? Silakan. Tidak ada ya? Oke. Kalau tidak ada, itu tadi decoder gitu. Sekarang ada satu lagi komponen digital yang namanya encoder. Kalau decoder itu memecahkan kode, kalau encoder membuat kode gitu ya, gampangnya ya enggak. Kalau decoder itu memecahkan kode, kalau encoder justru membuat kode. Saya dibilang tuh, encoder ini opposite process from decoding gitu ya, kebalikannya. Jadi ini adalah diagramnya gitu. Saya punya input desimal, saya ingin nyatakan dia, maaf, saya nyatakan dia dalam format BCD, berarti dibuat kodenya gitu ya, dikodekan dalam kode BCD, maka saya masuk ke sebuah encoder desimal to BCD. Saya punya oktal, gitu. Saya punya oktal, ingin saya rubah oktal menjadi biner 3 bit, ya bukan BCD nih, tapi biner. Maka saya masukkan dia ke encoder, encoder oktal to biner, gitu, ya. Itu gunanya si encoder. Terbayang ya perbedaannya dengan decoder. Kalau decoder saya punya biner, saya punya BCD, saya ingin rubah dia menjadi entah oktal, entah desimal. Kalau ini kebalikannya. Saya punya aslinya, saya ingin kodekan gitu. Nah ini adalah kodenya si BCD dah. Harusnya waktu itu sudah kita diskusikan nih. Mudah-mudahan nanti dibaca lagi ya. Ini ketika saya punya input desimal 0 sampai 9, maka BCD-nya seperti ini gitu, kodenya. Nah, tugasnya si encoder itu adalah merubah input ini menjadi kode biner yang mana nih gitu. Kalau seandainya itu adalah encoder desimal to BCD. Kalau saya punya inputnya 3, maka harus berubah menjadi 0011 gitu. Itulah tugasnya dia nih. Tugasnya encoder ini. Dalamnya seperti apa ini kira-kira? Gitu ya. Ini kira-kira adalah dalamnya encoder desimal to BCD. Ini tadi desimal to BCD, dari desimal menjadi BCD. Ini skema IC-nya ya. Di dalamnya seperti ini.
Saya punya input desimal 0 sampai 9 harusnya. Nolnya mana ini? Kemudian ini adalah output BCD-nya, gitu. Output BCD-nya. Bisa dicoba kalau mau dicoba ya, kan kita punya ABCD gitu. Kalau ini 0 semua, ini 0 gitu ya. Ini tulis saja 0, itu terus ini kan ini jadi 1 0 0 0 0. Maka yang kalau apa? Kalau kita punya 1 misalnya gitu, 1 bilangan desimal, maka ini yang high kan di sini. Yang ini jadi low semua. Nah, low semua tulis saja 0 0 0 semua di sini, 0 semua di sini. Ini high gitu. Nanti kemudian kita bisa cek melihat gerbang ini outputnya seperti apa. Ini gerbang OR semua ya. Gerbang OR. Coba aja deh. Misalnya apa? 4 ya misalnya. 4 itu berarti outputnya harus ini nih. Misalnya 4. Ini outputnya nanti. Oke, kalau 4 berarti yang kita lihat kan ini. Berarti dia akan 1, yang lainnya 0 semua. Gitu. Lainnya 0, maka maaf. Kalau kita lihat di sini 4 itu berarti OR kita outputnya akan 1, ya enggak? Karena ada satunya. OR yang ini, yang D, OR-nya ada satunya enggak, ini akan 0. Yang ini juga akan 0, yang B, yang A juga akan 0, karena tidak ada inputnya yang 1, inputnya 0 semua. Sehingga akhirnya saya dapatkan output seperti ini, seperti tabel di atas. Jadi seperti tabel ini. Jadi ketika kita lihat OR yang ini, yang C, ya OR yang C, ada input 1 dari titik 4, maka outputnya 1. Tapi OR yang B tidak ada yang dari 4 kan? B itu adanya dari 2, 3, 6, 7. Ini 0 semua, maka B-nya 0. A-nya juga gitu. Inputnya dari 1, yang lainnya ya 9, kemudian 7, dan 5 serta 3. Outputnya akan 0, karena inputnya 0 semua. Alhasil kita akan dapatkan tabel seperti ini. Nah, ini kodenya gitu, maksud saya. Ya, sudah dikodekan oleh si encoder kita. Begitu kira-kira bekerjanya si encoder. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Kita lihat contohnya ya. Nah, ini saya punya 74147. Nggak usah dihafal sekali lagi, saya cuma nulis aja nih iseng. Dia adalah decimal to BCD encoder. Gitu. Ini skema IC-nya, lalu ini tabelnya. Nah, penting emang kita membaca tabel tuh, ya. Terbiasa kita untuk membaca tabel. Decimal to BCD encoder berarti inputnya adalah desimal, outputnya adalah BCD, gitu ya. Kemudian katanya, contohnya misalnya saya pasang siapa si encoder saya dengan inputnya dikasih high ini 4, 5, 6. Dari sini deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dikasih high ya. Mana dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Susah lihatnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dia. Kemudian
input yang lainnya dikasih tahu tuh 789-nya seperti ini gitu. Pertanyaannya adalah kamu diminta untuk membuat outputnya kode desimalnya. Kode desimalnya. Nah, agak hati-hati ketika kita bicara si BCD gitu ya. Coba dilihat ini kan ada bagian-bagian yang ada X-nya gitu. Nah, ketika ada X-nya begini, saya don't care nih, gitu, ya. Jadi, ketika misalnya I1, I2, I3 high kan ini berarti, ya. I1, I2, I3 high itu saya masuk yang mana ya di sini ya, gitu. Kan nggak ada nih. Oh, bisa jadi saya ada di sini atau yang ini sekalian lah. Tapi terus yang akan kita lihat berikutnya adalah I4, I5, I6. I4, I5, I6 mana? I4, I5, I6 itu ini. Gitu ya. Bisa jadi saya ada di sini. Gitu. Atau ini, atau ini. Tapi I1, I2, I3 saya kan don't care. Gitu. Oke, jangan-jangan don't care semua kan gitu. Gitu ya. Jangan-jangan don't care semua antara I1 sampai I6. Nih, di sini. Gitu ya. I1 sampai I6 itu don't care semua. Sekarang kita tinggal lihat bagaimana variasi dari I7, I8, I9. Nah, tinggal dicek deh I7, I8, I9 itu adalah low, high, high misalnya gitu ya. Seperti gambar ini, I7-nya low, ini high, maka saya dapatkan A0, A1, A2, A3-nya akan 1, 0, 0, 0, 0. 1, 0, 0, 0, seperti itu. Nah, itu bagaimana mengkaitkan tabel dengan timing diagram. Biasanya sih begitu ya, biasanya kamu diminta untuk membuat timing diagram ujiannya gitu ya. Tentu patokannya adalah kita membaca tabel. Begitu contohnya bagaimana si encoder bekerja. Ada yang ingin ditanyakan silakan. Tidak ada. Kalau gitu saya lewat ya. Ini tidak dihapus tadi. Oke. Contoh lain, si encoder adalah apa yang namanya grayscale. Gitu. Grayscale itu satu set kode seperti ini. Satu set kode seperti ini sebenarnya ini untuk menghitung putaran gitu ya. Kan misalnya kamu punya motor nih. Punya motor, dia muter tuh. Nah, inilah misalnya nih, motor tuh memutar as ini gitu ya. Lalu kita pasangi piringannya. Piringannya dipasang, nanti dia kan ikut muter. Kemudian piringannya itu diberi pola seperti ini itu. Ya ini gelap gitu ya, misalnya yang putih ya terang, gampangnya gitu. Diberi pola seperti ini, terus lalu dipasangi detektor nih, gitu. Ini ada fotodioda, misalnya ini adalah sumber cahaya gitu. Ini sumber cahaya, fotodioda misalnya, dia akan lewat menembus ke sana gitu. Jadi sumber cahaya nanti cahayanya akan jalan terus nembus sampai ke detektornya. Sehingga ketika dia bisa nembus, dia akan memberikan logika 1, ketika dia tertahan, dia logika 0. Tertahannya karena gelap, gitu ya. Nembusnya karena terang, putih begini misalnya. Nah itu, kalau dia muter kan berarti kodenya muter terus gitu ya. Nah itu kan jadi seperti menghitung. Menghitung misalnya, geser dikit berarti naik 1 bit, geser dikit naik 1 bit. Geser dikitnya tuh ini, misalnya dari sini nih. Maaf. Geser dikit menjadi ini misalnya, belahnya. Dari 0001 menjadi 0011 misalnya. Nah itu kan geser dikit ya, 1. Nah itu hitung 1 bit naik gitu. Karena ini dibagi 16,
Karena cuma 4 bit ya, 1, 2, 3, 4. Berarti ada 16 variasi. Maka berapa gesernya itu bisa dihitung, katanya 22,5 derajat. Jadi ketika si roda itu saya putar 22,5 derajat akan bergeser 1 bit. Nah ini kan bisa menjadi alat ukur ya, kecepatan putaran misalnya gitu. Kalau dia muter, aduh maaf. Kalau dia muter maka kita bisa ukur RPM-nya misalnya. Atau tidak sampai sejauh itulah, muternya muter menghitung ya, menghitung sesuatu yang lewat gitu. Lewat putar 1 bit, lewat putar 1 bit, lewat putar, akhirnya kita bisa menghitung jumlah yang lewat misalnya. Nah itu difasilitasi oleh gray code ini. Tapi cek deh, lihat deh, gray code-nya tuh urutannya tidak seperti urutan biner. Ini biner nih sebagai contoh pembandingnya. Desimal kan naiknya begini ya, dari 0 sampai 15. Naik nih 1 bit, 1 bit, 1 bit. Ngitung tuh, kita bisa ngitung tuh ya, ngitungnya misalnya RPM atau jumlah yang lewat, gitu, jumlah barang yang lewat. Nah, biner tuh naiknya begini, 0, 1, jadi ini, jadi ini, jadi ini. Coba cek grayscale-nya. Beda loh. Iya enggak? Beda ya. Nah, sampai orang IBM nih, Bell Lab itu kan IBM ya, yang menemukan ini apa istimewanya sih gitu loh. Apa istimewanya nih grayscale ini sehingga kenapa nggak saya bikin simbol-simbol ini sesuai biner aja? Kenapa mesti begini beda-beda? Beda kan dia? Gesernya, geser bitnya itu sebenarnya. Yang coba dicek itu adalah geser bitnya. Coba deh, 111 tuh ada di sini gitu, si grayscale. Kalau biner kan ada di sini. Gitu ya. Nah, nanti kamu cari jawaban deh tuh, ya. Kelebihan si grayscale apa sih? Kenapa dia diciptakan sehingga dia bisa dipakai orang dan senang orang makainya gitu. Nah, itu patokannya dari pergeseran bitnya ini nih. Kamu lihat ya tuh, gesernya begitu. Nah, pasti itu ada alasannya gitu ya. Ada alasannya kenapa orang menciptakan, dalam hal ini si dia ya, Frank Gray gitu. Menciptakan grayscale tadi. Nanti coba dicari tahu ya. Oke, kembali lagi ke sini. Akhirnya kan ini adalah sebuah encoder gitu. Encoder yang harusnya membuat kode baru gitu. Bahwa 0111 itu mewakili bilangan 5 pada desimal bagi si grayscale. Ini. Nah, itu harus dipecahkan kodenya. Nah, akhirnya si grayscale itu punya encoder dan decodernya seperti ini. Ini adalah encodernya gitu ya, karena dia merubah input menjadi output dari grayscale. Sementara ini merubah dari grayscale menjadi biner. Jadi kamu nggak bisa langsung dapat angka ini adalah 7 gitu, nggak bisa. Kalau dia adalah grayscale. Kamu harus rubah dulu si 0111 itu menjadi kode biner. Nah, bagaimana merubahnya? Oleh dia nih. Ini merubah gray code menjadi biner, ini kebalikannya. Maaf. Baik, ada yang mau tanya sampai di sini? Barangkali kamu pernah lihat nih nanti ya kode seperti ini. Pak, biasanya, ya silakan. Tadi kan Bapak nyebut grayscale ya. Saya juga pernah lihat sih kalau misalnya pakai kalau misalnya foto itu kan ada yang berwarna, ada yang hitam putih. Apakah kegunaan gray code itu tuh yang foto-foto yang berwarna hitam putih ya, Pak? Maksudnya kayak Bentar. Saya juga awalnya sempat terkecoh nih, grayscale ini, gray itu nama orang ya, bukan gray abu-abu ya? Awalnya dipikir kayak gambar-gambar yang di layar gitu, itu kan misalnya ambil foto dari kamera, foto pakai kamera digital, terus di convert lewat biner gitu.
Iya, paham. Maksud saya, sering kita lihat ya grayscale gitu ya, tapi itu bukan A ya. Coba dicek deh. Pakai A juga, Pak. Masa? Iya, Pak. Pakai A juga. Bukan E. Artinya memang skala keabu-abuan gitu loh. Jadi ketika kita bicara hitam putih, seberapa abu-abunya dia gitu. Iya, Enggak Pak. ya? Gray juga, Pak. Pakai A juga, Pak. Pakai A ya? Iya. Oke. Saya sih lihatnya begini ya. Saya belum pernah lihat grayscale yang 8 bit gitu. Ini kan 4 bit nih. Kenapa saya bicara begitu? Ketika kita ingin merubah dari kode warna menjadi kode hitam putih, karena harusnya kita kodekan gitu ya. Si warna dengan hitam putih itu dikodekan. Artinya warna yang paling terang itu orang bilangnya itu normalisasi biasanya. Warna paling terang itu dikasih nama, kasih nilai 1, paling tidak terang itu 0 misalnya. Lalu diskalakan gitu. Nah, setelah diskalakan, kita boleh menskalakannya dengan si grayscale ini. Tapi kalau cuma 8 bit ya nanti tidak akurat ya, artinya perbedaan warnanya jadi potong-potong gitu, terputus-putus. Harusnya sih dia 8 bit atau 16 bit sehingga gradasi warnanya itu lebih halus gitu. Saya awalnya menduga grayscale itu yang hitam putih itu beneran skala keabu-abuan gitu ya. Tapi kalau memang dia pakai huruf A, maka ya ini harusnya gitu. Grayscale ini. Tapi saya belum terbayang bagaimana grayscale yang sebenarnya ini biasanya dipakai seperti ini gitu ya untuk putaran ya. Kemudian saya lihatnya ini ya sih sebenarnya ya bagaimana bergesernya dari satu bit ke bit yang lain, bedakan dengan si biner biasa. Nanti mudah-mudahan kamu bisa dapat jawabannya kenapa kodenya seperti ini. Nah itu dipakai untuk menormalisasi warna gitu. Dari yang paling terang menjadi paling tidak terang, ke warna dari hitam menjadi putih gitu ya. Nah itu kalau memang grayscale ini yang dipakai dalam konversi warna tadi menjadi hitam putih, itu sangat terkait dengan kelebihannya si tadi nih yang saya minta jadikan PR gitu ya, PR tanda kutip, cari tahu lah kenapa kodenya begini nih. Kelebihannya apa sih ketika dia geser 1 bit itu ininya geser nih 1 gitu. Beda dengan gesernya binari ini. Nah itu sebenarnya ada kaitannya dengan akurasi gitu. Dengan akurasi karena yang bergeser itu semuanya 1 bit perubahannya. Coba deh kamu perhatikan benar-benar yang berubah itu semuanya cuma 1 bit. Sorry, maksud saya gini. Ini nih, lihat ini, 3 dan 4. Gitu ya, 3 dan 4 ini yang berubah kan ada 3 angka. 0 menjadi 1, 1 menjadi 0, 1 menjadi 0, itu ya. Tapi ini coba lihat, yang berubah kan hanya 1. Ini tetap hanya ini nih. Gitu. Jadi yang dilihat hanya 1 saja yang berubah. Padahal naiknya 1 bit. Ya nggak apa-apa, bener dong Pak, 1 bit ya 1 aja yang berubah harusnya gitu. Beda dengan ini, bayangkan, jadi ini penuh resiko untuk terjadinya kesalahan gitu. Perubahan biner biasa. Grayscale mengatasi itu gitu. Mana lagi misalnya? Contohnya, ini deh yang lebih ekstrim tuh. Yang berubah berapa bit nih? 4-4-nya kan berubah. 0 jadi 1, 1 jadi 0, 1 jadi 0, 1 jadi. Ini 4 yang berubah. Ini siapa yang berubah? Di grayscale. Hanya 1, ini aja. Gitu. Dan seterusnya ya, kalau kamu cek, setiap dia naik 1 bit, hanya 1 biner yang berubah gitu. Beda dengan biner biasa. Nah itu sebenarnya yang tadi saya suruh cari tahu, sebenarnya itulah kelebihannya si grayscale. Jadi dia hanya berubah 1 bit saja yang itu akan mengurangi resiko ketidakakuratan hasil. Nah saya duga
si grayscale yang tadi di kamera tadi seperti itu ya. Kalau dia 8 bit maka mudah-mudahan gradasinya jadi lebih halus perubahan warnanya. Tapi saya terus terang masih ragu-ragu itu grayscale itu beneran gray ini atau gray abu-abu gitu. Jadi skala abu-abu maksud saya. Gitu ya, mohon maaf saya juga mesti cek lagi nih bener nggak sih di kamera tulisannya grayscale atau grayscale yang pakai E. Makasih sudah diingatkan. Kalau kamu yakin dia pakai A, saya malah jadi penasaran. Mudah-mudahan menjawab. Baik Pak, terima kasih Pak atas jawaban Bapak. Oh iya, baik Pak. Saya juga bakal nanti menelusuri lagi apakah benar yang dimaksud itu. Soalnya mirip, kayak namanya udah sama, apa mungkin tuh penggunaannya. Ya, setuju saya. Ya, tapi saya curiganya tuh gray-nya gray abu-abu gitu. Skala keabu-abuan biasanya dalam hitam putih kan begitu ya. Hitam sekali itu skalanya 1, putih sekali 0. Lalu dikasih skala gitu. Kasih skala normalisasi gitu ya. Nah, itu dinyatakan dalam skala abu-abu. Oke, ada lagi yang mau tanya? Silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Selanjutnya adalah apa yang namanya multiplexer. Nah, tadi saya punya decoder, punya encoder, inputnya 3, keluarnya di salah satu yang 8 tadi gitu ya. Itu adalah decoder. Kebalikannya encoder gitu. Nah, sekarang ini multiplexer nih. Multiplexer itu hanya menseleksi. Jadi yang maksudnya multiplexer itu yang ini aja nih. Hanya menseleksi input mana yang boleh lewat. Gitu. Jalur input mana yang boleh lewat. Inputnya seperti apa silakan lewatnya bebas. Mau dia jambu ya lewat jambu. Mau dia apel ya lewat apel gitu. Jadi mau dia 1010 lewatlah 1010. Lewat mana? Ya itu yang ditentukan oleh multiplexer saya gitu. Ya ini nih jadi. Jadi seperti saklar gitu ya. Yang ini namanya demultiplexer lawannya nanti kita lihat. Jadi yang multiplexer itu ini. Inputnya banyak, lalu kita bisa seleksi input mana yang boleh lewat. Nah, siapa yang menseleksi? Ya, ada selektornya gitu. Itu disimbolkan seperti ini. Jadi saya punya input banyak, contohnya 2, lalu diseleksi. Seperti ini deh gitu ya. Ada saklarnya. Ini lebih jelas lagi. Jadi saya punya 4 input berbeda. 4 input berbeda, maka saya punya 2 selektor, S0 dan S1. Oh, jangan-jangan ada hubungannya nih jumlah input dengan jumlah selektor. Ya, biasa 2 pangkat N, ya nggak? Kalau ini N, selektornya N, maka yang bisa diseleksi adalah 2 pangkat N. Standar tuh. Kalau selektornya ada 2, maka yang kita bisa seleksi ada 4. Kalau di sini ada 3, maka ini 8 gitu. Atau kebalikannya yang dipikirkan adalah kalau saya inputnya 8, maka selektornya harusnya berapa? Ya 3 gitu. Kalau selektornya 2 nggak akan bisa. Nah, tugasnya si selektor ini adalah menentukan yang mana yang boleh lewat nih. D0, D1, D2, D3. Yang mana boleh lewat, begitu dia lewat, apapun yang lewat silakan. Pak, kalau ini kok jalan terus, Pak? Iya, boleh saja ini dibikin muter nih. Maaf ya. Jadi bisa aja dibikin muter si selektornya, bikin muter sehingga ini jalan terus ini. Cepat tapi jalannya kita nggak terasa. Contohnya gini, telepon rumah. Telepon rumah tuh begini ya. Ini ada jalur utama nih. Jalur utama, terus ini rumah si A, rumah B, rumah C, rumah D, rumah E gitu. Mereka sebenarnya tidak berhubung satu-satu ke sana gitu, tapi ada selektornya. Nah, si selektor ini jalan terus muter gitu. Ketika dia nelpon, yang A itu nelpon, apapun di sini gitu ya. Pada satu saat sebenarnya mungkin putus ini. Ketika saklarnya ada di B, dia putus.
Atau ketika saklarnya ada di C, dia putus nih. Tapi ini cepat muternya, saklarnya itu cepat. Sehingga dia nggak terasa si A nih. Ataupun yang B itu nggak terasa. Jadi berapa frekuensinya selektor ternyata berpengaruh juga. Jadi selektor boleh jadi dia muter terus, boleh jadi ya berhenti di satu titik. Seperti ini ya, udah ini aja yang lewat gitu, yang lainnya tahan dulu. Bisa, tapi yang lebih sering adalah begini nih. Kan itu untuk membuat lebih murah ya biaya ya. Kalau ini masing-masing terhubung satu kan kabelnya banyak banget. Tapi kalau 5 kabel ini dihubungkan oleh satu lalu difasilitasi oleh multiplexer, saya kan butuh ini cuma satu. Asal selektor ini muternya cepet gitu. Sehingga si A itu nggak terasa bahwa dia satu saat sebenarnya pernah putus. Gitu ya. Itu salah satu penggunaan dari si multiplexer. Yang paling sering ya saya hanya melewatkan B saja, ya begini nih gitu ya. Saya hanya melewatkan ini saja lah, lewat terus sana. Jadi ini banyak dipakai ya untuk menseleksi data gitu. Data banyak nih, masuk semua gitu. Ini misalnya radar gitu. Radar masuk semua, semuanya masuk kan? Semua sinyal elektromagnetik masuk tuh ke radar itu. Tinggal dipilih mana yang akan diteruskan. Oh, data radar dari Garuda, cek lewat Garuda. Udah selesai urusannya, oh, data dari Lion Air lewat cuk gitu. Nah, inilah gunanya si selektor untuk memilih data yang boleh lewat. Sama di instrumentasi pengukuran juga gitu, saya ingin mengukur temperatur, ingin mengukur tekanan bersamaan. Oh, temperatur dulu cek, temperatur saklar kita di set ke sini, temperatur diukur. Selesai dapat datanya, kita bisa bikin program, begitu data masuk, selesai si saklar ini geser, ke sini ukur tekanan. Tekanan dikirim, sana ambil datanya, selesai ambil data, kita bisa bikin program saklar ini bergeser lagi menjadi ukur ketinggian, misalnya level. Seperti itu, nah ini bisa muter terus. Gantian gitu ambil data, cuk, gitu ambil data, kirim, olah selesai, ambil data yang lain. Itu dengan memutar si saklarnya oleh sini. Nah, itulah si multiplexer. Secara umum garis kerjanya seperti itu. Nah, ini di dalamnya nih gitu. Di dalamnya tadi seperti ini kalau multiplexernya 4 bit ya. Ada data selektor, ada data inputnya. Data inputnya bebas ya, terserah ya. Ya tadi saya bilang jambu lewat ke sini gitu. Begitu dia mengizinkan, data selectnya mengizinkan D2 yang lewat, apapun yang ada di D2 lewat ke Y. Ya 1010 ya 1010 di sini. Ya masuknya jeruk ya keluarnya jeruk gitu ya. Apapun yang di sini akan keluar di sini. Nah, siapa menentukan itu tadi saklar S1 dan S2. Selektornya. Kalau begini kan kamu tinggal puter aja nih dia. Kamu tinggal bikin program S1 dan S2-nya seperti ini jalannya. 00, 1, 1, maka D1 sampai D3 ini akan bergiliran mengirimkan data ke sini. Maaf. Ini di dalamnya. Gitu ya. Nah, sebagai contoh yang lebih jelas barangkali ini ya. Ini lebih jelas nih. Saya punya D0, D1, D2, D3 tuh. Datanya bebas kan tuh, saya bilang tadi. Jeruk, apel, anggur, enggak, salah. Nangka, kedondong, salak, kelapa gitu. Kan beda nih datanya. Terserah datanya seperti apa, semuanya boleh masuk. Siapa yang membolehkan ini gitu. Saklar ini. Kebetulan di contoh ini saklar ini memilih D1 yang boleh lewat. Coba aja dicek ya. 10. Maaf, 10 man. 10 on, mungkin dalam hal ini 01. 10 ini 1, ini jadi 0. Ini 0 menjadi 1. Lalu kalau kita masukkan ke N di sini, masukkan di N sini, maka yang akan menjadi
lewat tuh dia. Coba deh, 1 terus ini terserah kan gitu. Kayak ini 0 0. Kalau 0 0 pasti 0, ya enggak? Outputnya pasti 0. Kalau 1 0 ini pasti 0. Ini N kok. Ada 0 ini pasti 0. Terserah ini mau apa. Ini mau apa di sini. Di sininya ya. Terserah kalau ada 0-nya pasti jadi ini 0, ini 0, ini 0. Tinggal yang ini. 1 1. Terserah yang ini kan sekarang. Kalau di sini 0 maka dia jadi 0. Kalau di sini 1 jadi 1. Oh berarti apa yang ada di sini akan sampai di sini, ya enggak? Sekarang ini 0, ini tergantung inputnya, ini 0, ini 0. Masuk ke OR. OR itu kalau ada 1, 1. Gitu ya. Berarti OR ini akan 0 kalau ini sudah pasti 0, ini 0, ini 0. Tergantung dia kan gitu sekarang. Kalau di sini 1, OR-nya 1. Kalau di sini 0, ini 0 juga. Oh berarti apa yang ada di sini akan diteruskan sampai sini. Sehingga akhirnya saya katakan, oh kalau gitu apa yang ada di sini akan diteruskan di sini. Ini dia. Itu ya. Jadi itu bekerjanya si multiplexer. Nah kalau kamu mau kirim dia gantian, ini aja diatur. Satu saat ini, nanti dia terus gantian ke atas lagi. Selesai ini lagi, gitu ya. Misalnya per berapa periode. Gitu. Baik, sampai di sini yang mau tanya? Saya mau nanya Pak, Ya. agak sedikit bingung nih Pak di pengontrol yang S itu Pak. Ya. Itu bisa diganti Pak. Itu kan pengontrolnya ya Pak untuk memilih data mana yang mau dilewatkan. Betul. Tapi kan itu terhubung dengan fix ini ya Pak, data yang udah fix gitu. Bukan. Bebas. Itu justru bisa kita atur. S0, S1 ini kita bisa rubah. Yang data ini datanya di sini. D0 sampai D3 ini datanya. Sementara ini bisa saklar misalnya. Maaf. Oh iya. Saya nggak lihat itu kalau ternyata itu. Ini bisa aja begini ya. Misalnya saya pasangi saklar gitu. Gimana ya saklarnya? Nah ini bisa aja saklar ini 5 volt. Ujung sini 5 volt gitu. Plus 5 misalnya. Ya ini juga gitu. Ini bisa saya hubungi saklar lagi. Saklarnya bisa berhubungan dengan 5 volt atau ground gitu. Artinya kita tinggal pilih S0, S1 ini ingin 10, 11, 00, 10, terserah kita tinggal cetek-cetek aja saklar di sini, ya enggak? Jadi ini dihubungkan dengan saklar yang, saklarnya bukan gini, saklar yang begini deh. Ini saklarnya terus dia bisa begini nih. Di sini atau di sini gitu. Jadi dia si ini 5 plus ya ini ground misalnya. Bisa begitu. Jadi titik ini, titik di sini si S0 atau S1 tuh di sini kan ya. Nah ini saklar ini bisa ke sini atau ke bawah gitu. Akhirnya saya bisa tentukan siapa yang boleh lewat ya D0 atau D1 atau D2 atau D3. Tergantung posisi saklar saya. Posisi saklar S0 dan S1. Jadi menjawab pertanyaannya, apakah S0 dan S1 bisa dirubah-rubah? Bisa. Karena justru itu kita yang kita concernnya justru itu sebenarnya. Kita bisa menentukan data mana yang boleh lewat gitu. Bisa manual pakai saklar, bisa juga pakai program. Pakai program kan bisa aja ini sudah data ujung selesai, dia ngasih tahu, oh saklar ini naik 1 bit gitu ya. Naik 1 bit berarti sesudah itu D2 yang lewat. Selesai kirim programnya bikin lagi naik 1 bit lagi, oh berarti D3 yang lewat. Begitu. Bisa dibuat begitu. Mudah-mudahan menjawab. Baik, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi mau tanya? Tidak ada? Baik, setelah
multiplexer, ada demultiplexer tadi lawannya ya. Ini nih. Jadi setelah lewat kita bisa juga tentukan dia mau lewat yang mana gitu. Kalau tadi yang mana yang boleh lewat. Kalau sekarang inputnya satu, tapi kita bisa tentukan nih si input ini mau lewat yang mana gitu. Terbayang ya kebalikannya itu dengan yang tadi. Kalau tadi masuknya banyak, kita bisa pilih mana yang boleh lewat. Kalau sekarang yang mau masuk satu, tapi kita bisa tentukan dia akan lewat yang mana gitu. Mau lewat D0 atau D3 tergantung pada saklar kita. Persis sama dengan yang tadi, cuman kebalikannya deh, gitu ya. Yang lewat apa saja, terserah. Jadi kita bisa kirim ini kemana saja. Selektornya sama, ya. S0, S1 itu bisa kita tentukan, entah itu manual pakai saklar atau kita bisa desain pakai program. Maka data di sini bisa lewat ke sini sesuai keinginan kita. Ada yang mau tanya? Sama ya dengan multiplexer. Ini kebalikannya saja. Nah, itu dalamnya seperti ini. Maaf. Tabelnya sama ya tadi ya. Ini adalah tabel selektornya. Ini adalah output yang boleh dilewatkan. Datanya bebas, terserah datanya. D gitu ya. 00 berarti ini, 01 berarti Y1 dan seterusnya. Kalau dia 4 bit ya berarti ada, ini kan 2 bit nih selektornya, berarti kalau dia 3 bit berarti ini pilihannya ada 8 gitu aja, 2 pangkat N. Kalau kita punya 16 jalur yang mau dilewati maka selektornya harusnya 4 misalnya gitu ya. 2 pangkat N deh gitu ya. Seperti itu. Ada yang mau tanya sampai di sini? Sepertinya ini halaman terakhir. Mohon maaf ya, saya kurang sehat, batuk-batuk terus. Ada yang mau tanya? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saya buat summary-nya. Hari ini kita sudah diskusi tentang code converter gitu ya, bagaimana digital memfasilitasi kita mengkode dan memecahkan kode gitu. Ketika kita harus membuat kode, kita pakainya encoder. Ketika kita harus memecahkan kode, kita pakainya decoder. Memecahkan kode dari desimal ke BCD. Oh, itu encoder ya, membuat kode. Memecahkan kode decoder dari BCD ke desimal, dari biner ke oktal. Kemudian kita juga sudah bicara tadi multiplexer dan demultiplexer ya, yang sebenarnya tugasnya adalah melewatkan sebuah data pada kanal-kanal tertentu. Kanalnya itu kita bisa tentukan dengan memilih selektornya tadi. Oke, kita juga sudah coba lihat tadi latihan beberapa soal. Baik, kalau tidak ada yang tanya, sekian dulu kuliah kita hari ini. Sampai ketemu lagi pekan depan. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Oke. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sehat selalu.